warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa lahu mulku waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita hadir bersama di sekolah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan destinasi budaya positif. Tak lupa salam beserta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suramadu, Bapak Samsudin Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Sri Ramadhani SPDGS, dan yang saya hormati peserta destinasi budaya positif, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya muliakan. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, ketiga pemaparan materi tentang budaya positif, selanjutnya diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama membuka acara pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, singkatnya peserta destinasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu pengantar Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini mohon kesediaan Bapak Samsudin Sarjana Pendidikan, disilakan. Kemudian saya bawakan kepada Bapak Ibu guru yang kedua yang terkali adalah pada pagi yang terakhir kita masih diberikan kekuatan afirmasi di mana pada pagi mempersembahkan kepada asisten para kelas kita untuk mengikuti kegiatan destinasi positif budaya positif. Ini adalah rangkaian program dari
Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara budaya positif itu erat kaitannya dalam dunia pendidikan itu menyangkut masalah cara dan teknik kita yang pertama dalam mendidik regenerasi kita atau siswa-siswi kita. Kemudian budaya positif itu kita harus implementasikan antara guru dan kepala sekolahnya, antar guru sesama guru, apalagi guru dengan siswanya. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya pemerintah sudah tetap mendorong dan mencanangkan bahwa sekolah itu harus selamanya, maka korelasinya dengan materi pada hari ini insyaallah akan relevan pas karena berdasar dalam menangani sebuah kasus, terutama pada kasus-kasus siswa itu dalam melakukan KBM terkadang kita masih bukannya tidak dalam anak tetapi masih jual. Ada beberapa laporan yang saya dapat yang saya terima bahwa dalam menangani anak baik dalam proses KBM maupun dalam menangani beberapa kasus kenakalan anak, kita terkadang salah konsep. Selalu kita mendahulukan hukuman fisik. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini adalah materi yang sangat bagus. Acara destinasi budaya positif ini membawa dampak dan manfaat. Jadi bagus untuk sistem pendidikan, sistem pembelajaran yang ada di lingkungan kita. Maka oleh sebab itu saya pesankan kepada guru-guru saya yang berdomisili di Batu Setilan tinggal tolong diingatkan, tolong dikasih pemahaman. Tidak boleh kita biarkan budaya-budaya semacam itu. Jadi demikian, terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah komentar dari Bapak Kepala Sekolah SMP Desa Pesulungan. Padanya kami mengaturkan terima kasih. Bapak Ibu peserta destinasi budaya positif selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Ramadhani SPDGR Batu dan Kecamatan di Cilacap. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu guru untuk bisa menghadiri kegiatan destinasi budaya positif, di mana dalam hal ini merupakan bentuk kolaborasi antara program pendidikan
kelas 2. Guru bahasa Inggris dilemparin penghapus, jadi mulutnya sampai sekarang. Karena apa muridnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya itu ketika beliau melaksanakan mata pelajaran, kemas bangku saya ada lalat bagian, terus saya kopak juga dikira saya mengganggu kemas bangku ketika bapak itu menjelaskan mata pelajaran. Apa sih beda rasanya? Jadi memang rata-rata kita ada beberapa hukuman yang sampai sekarang masih ingat. Kalau kita zaman SD, SMP, SMA, kan itu membekas. Nah, iya, itu membekas pada diri kita. Jadi itu untuk jangka waktu yang lama. Kalau kita memberikan konsekuensi itu membentuk disiplinnya, tetapi kita bisa memberikan langsung kepada siswa itu, kita tidak menyakiti mereka atau tidak membebani mereka dalam jangka waktu yang lama. Itu hanya sementara. Nah, tetapi kalau tidak dikasih, itu kita memberikan pilihan kepada anak. Anak mau menyelesaikan masalahnya seperti apa? Misalnya ada kasus kemarin ada yang terlambat itu, diberikan pilihan. Apakah kamu tahu apa kesalahan kamu? Tahu. Nah, terlambat karena apa? Karena sering main HP, tidurnya larut malam. Nah, apa solusinya? Itu solusinya bukan dari kita. Menurut kamu, apa solusi yang bisa diambil atau dilakukan agar besok tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Mereka menawarkan terbaik dari mereka. Saya tidak akan main HP sampai larut malam. Kalau saya main HP, saya main aku. Mereka itu pilihan mereka. Jadi kita tanyakan, itu kalau mereka tahu itu salah, mereka tahu ini kesalahan,
Karena